Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sepasang Raja Wali, bagian 1. Kragehaka. Seekor burung Raja Wali raksasa berwarna putih keperakan melayang-layang di angkasa. Di punggungnya duduk seorang pemuda berbaju rompi putih yang berkibar-kibar tertiup angin. Burung Raja Wali raksasa itu terus menukik turun menuju sebuah lembah besar. Sebuah danau berair biru bening menghias lembah itu. Pemuda tampan di atas punggung Raja Wali raksasa itu bergegas melompat turun, begitu burung itu mendarat di tepi danau. Raja Wali raksasa mengepak-ngepakkan sayapnya dan kepalanya digeleng-gelengkan. Sikapnya kelihatan begitu gelisah. Sebelah kaki kanannya dihentak-hentakan ke tanah. Pemuda tampan berbaju rompi yang ternyata adalah Rangga si pendekar Raja Wali Sakti, memperhatikan dengan kening berkerut. Dihampiri dan dipeluknya kepala burung itu. Namun Raja Wali raksasa melepaskan pelukan Rangga. "Raja Wali, ada apa? Kenapa gelisah begitu?" tanya Rangga tidak mengerti akan sikap sahabatnya itu. Raja Wali raksasa hanya mengkirik gelisah. "Tidak biasanya kau bersikap begini, Raja Wali. Apa yang membuatmu gelisah?" tanya Rangga penuh rasa heran dan khawatir. Raja Wali raksasa mendekam dan menggerung-gerung lirih. Sayapnya terpentang lebar, menutupi hamparan rumput di tepi danau. Rangga semakin heran, kemudian duduk bersila di depan Raja Wali raksasa. Kegelisahan burung raksasa itu membuatnya bertanya-tanya sendiri. Dia yakin ada sesuatu yang membuat Raja Wali raksasa bersikap begitu. Tapi apa? "Raja Wali, sahabatku, kenapa kau gelisah begitu?" tanya Rangga mendesak lagi. Raja Wali raksasa menggerung pelan. Kepalanya terangkat naik kemudian menjulur ke arah tebing lembah sebelah selatan. Rangga melayangkan pandangannya ke arah tebing lembah sebelah selatan. Tidak ada yang dapat ditemukan di sana, selain dinding yang cukup curam dan berbatu dengan beberapa pohon menyembul keluar dari bebatuan. Dinding itu sangat curam, dan sukar untuk didaki. Pendekar Raja Wali Sakti masih belum mengerti maksudnya. Dia menolehkan kepalanya memandang kembali kepada Raja Wali raksasa yang terus menggerung-gerung lirih. Tidak ada apa-apa di sana. Apa yang... Belum sempat Rangga melanjutkan ucapannya, mendadak Raja Wali raksasa membumbung naik ke angkasa. Rangga melompat berdiri memandangi sahabatnya yang terus melayang dan berputar-putar di atas lembah ini. Sungguh tidak dimengerti sikap Raja Wali raksasa yang menjadi gurunya orang tua angkat dan juga sahabatnya ini. "Raja Wali, turunlah. Apa yang kau lakukan di atas sana?" seru Rangga keras. "Kragehaka, aku tidak mengerti maksudmu." Raja Wali raksasa membuat putaran 3 kali di udara kemudian membumbung semakin tinggi dan terus melesat ke arah utara. Begitu cepatnya, sehingga dalam waktu sebentar saja Raja Wali raksasa telah lenyap dari pandangan. Kini tinggal Rangga berdiri mematung sambil memandang kepergian Raja Wali raksasa itu dengan perasaan berkecamuk tidak menentu. Benar-benar membingungkan sikap Raja Wali raksasa sahabatnya itu. Belum pernah Raja Wali bersikap seperti itu sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Macam-macam pertanyaan berkecamuk di benak pendekar Raja Wali Sakti. Dia menunjuk ke arah selatan. Ketika melayang di udara, dia melakukan putaran 3 kali di udara. Apa maksudnya? Apakah aku harus pergi ke arah selatan? Gumam Rangga bertanya-tanya sendiri. Rangga mengarahkan pandangannya ke arah selatan. Terlihat dinding lembah yang sangat curam, berbatu, dan hanya sedikit pepohonan yang terdapat. Tidak terlalu tinggi memang, namun sangat curam. Sangat sukar untuk didaki. Namun bagi pendekar Raja Wali Sakti hal itu bukanlah suatu kesulitan. Hanya 2 kali lompatan saja, pasti sudah bisa mencapai puncak tebing itu. Lembah ini seperti tidak pernah dimasuki orang. Dan, ada apa di atas sana? Telinga Rangga yang tajam bagai setajam Raja Wali, langsung dapat mendengar suara pertempuran dari atas tebing lembah ini. Tanpa berpikir lebih jauh lagi, pendekar Raja Wali Sakti itu melesat cepat mendaki tebing curam berbatu itu. Gerakannya sungguh ringan, bagaikan segumpal kapas tertiup angin. Hanya 2 kali lompatan saja, sudah tiba di puncak tebing. Rangga tersentak kaget begitu mencapai puncak tebing lembah.
Apa yang dilihat pendekar Raja Wali Sakti hingga sampai terkejut seperti itu? Seorang laki-laki bertubuh gemuk berpakaian indah bersulam benang emas bertarung sengit melawan 4 perempuan tua berbaju kumal dan warna hampir sama. Tampak sekali kalau laki-laki bertubuh gemuk itu kewalahan menghadapi lawan-lawannya. Entah sudah berapa kali menerima pukulan dan tendangan keras dari 4 lawannya itu. Di sekitar tempat itu tergeletak kira-kira 20 orang berpakaian seragam prajurit. Rangga kenal betul dengan lambang yang dikenakan pada bagian dada prajurit-prajurit yang menggeletak tak bernyawa itu. Lambang kerajaan Galung. Dan laki-laki gemuk yang tengah bertarung itu tidak lain adalah Patih Gilingwesi, seorang patih kenamaan dari kerajaan Galung. Rangga kenal betul dengan Patih Gilingwesi, sewaktu sama-sama menghadapi gerombolan bidadari Sungai Ular. Gerombolan yang dipimpin seorang wanita bernama Saka Lintang itu dulu telah menculik Intan Kemuning, putri tunggal Patih Gilingwesi. Baca serial Pendekar Raja Wali Sakti dalam episode Bidadari Sungai Ular. Entah sudah berapa lama peristiwa itu terjadi, dan Rangga tidak bisa mengingatnya secara pasti. Patih Gilingwesi memekik tertahan ketika satu batang tongkat berkepala bulat menghantam keras dadanya. Laki-laki bertubuh gemuk itu terjungkal deras ke tanah. Dan belum sempat bangkit, satu tendangan keras menghantam iganya. Akibatnya tubuh gemuk itu bergulingan beberapa tombak. Seorang dari 4 perempuan tua itu melompat tinggi, dan meluruk deras sambil mengarahkan tongkatnya yang berujung runcing ke arah dada Patih Gilingwesi. Melihat keadaan Patih Gilingwesi yang sudah tidak berdaya lagi, Rangga segera melesat cepat memapak serangan perempuan tua itu. Tangan kirinya tepat menghantam tongkat, sedangkan kaki kanannya mendarat telak di tubuh perempuan tua itu. Akibatnya, perempuan tua itu terpental jauh ke belakang. Rangga mendarat lunak di samping Patih Gilingwesi yang menggeletak dengan napas tersengal. "Rangga," desis Patih Gilingwesi setengah tidak percaya begitu mengenali orang yang menyelamatkan nyawanya. "Apa kabar, Paman Patih?" ucap Rangga lembut seraya membantu Patih Gilingwesi berdiri. "Baik, terima kasih," sahut Patih Gilingwesi setelah mampu berdiri lagi. "Mengapa mereka mengeroyokmu, Paman?" tanya Rangga seraya melirik 4 orang perempuan tua yang sudah berdiri berdampingan dengan tatapan mata penuh kemarahan. "Nanti akan kuceritakan. Sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini," sahut Patih Gilingwesi. "Kenapa?" Belum sempat pertanyaan Rangga terjawab, salah seorang dari perempuan tua itu melompat sambil berteriak keras. Ujung tongkatnya yang runcing mengarah ke dada pendekar Raja Wali Sakti. Namun dengan gesit sekali, Rangga memiringkan tubuhnya ke kanan seraya tangan kirinya menepak tongkat itu hingga terpental ke samping. Secepat itu pula kaki kanannya melayang sambil memutar tubuhnya sedikit. Hasilnya, telapak kaki Rangga tepat menghantam dada wanita tua itu. Wanita tua itu mengeluh pendek dan tersuruk ke belakang beberapa langkah. "Cepat, Rangga, tinggalkan tempat ini," seru Patih Gilingwesi. "Tunggu," sentak Rangga cepat. Namun Patih Gilingwesi sudah berlari cepat disertai pengerahan ilmu meringankan tubuh. Rangga tidak punya pilihan lain. Kembali melesat cepat dan menyambar tubuh Patih Gilingwesi. Begitu cepatnya pendekar Raja Wali Sakti bergerak, sehingga dalam waktu sekejap saja bayangan tubuhnya sudah lenyap membawa Patih Gilingwesi. "Setan alas, kejar mereka!" seru salah seorang perempuan tua mengumpat geram. 4 orang wanita itu segera berlari cepat mengejar ke arah Rangga dan Patih Gilingwesi pergi. Dilihat dari gerakan berlari, jelas kalau mereka berempat bukanlah orang sembarangan. Gerakan kakinya begitu lincah dan ringan, seolah-olah melayang di atas tanah. Begitu cepatnya mereka berlari, sehingga yang tampak hanya 4 bayangan coklat kehitaman berkelebatan di pepohonan yang rapat. Mereka sudah berlari begitu jauh, namun belum juga melihat bayangan 2 orang yang dikejarnya. Rangga dan Patih Gilingwesi bagaikan lenyap di telan bumi. Mereka menghentikan pengejaran di sebuah padang rumput luas, lalu merayapi sekitarnya beberapa saat. Tak tampak sebuah bayangan pun berkelebat di sekitar tempat itu. "Monyet, setan belang," salah seorang perempuan tua itu menyumpah-nyumpah kesal. "Sebaiknya kita kembali saja ke Galung," usul seorang lagi. "Tidak,
Patih sialan itu harus ditemukan. Sanggah seorang lagi. Siapa anak muda itu? 4 bayangan iblis neraka tidak boleh dipermalukan. Siapapun dia, harus mampus. Rungut salah seorang. Kalau begitu, ayo kita cari lagi. Mereka pasti belum jauh dari tempat ini, ajak satunya lagi. Cepatlah, sebelum hari gelap. 4 orang perempuan tua yang berjuluk 4 bayangan iblis neraka itu segera bergerak cepat meninggalkan padang rumput yang luas ini. Julukan bayangan iblis memang tepat karena gerakan mereka begitu cepat seperti bayangan saja. Dalam waktu sekejap saja mereka sudah lenyap kembali masuk ke dalam hutan. Mereka adalah tokoh rimba persilatan dari golongan hitam. Masing-masing nama dapat dikenali dari tongkat yang digunakan sebagai senjata. Yang bertongkat merah bernama Rara Merah. Sedangkan yang bertongkat kuning bernama Rara Kuning. Juga yang hijau dan biru bernama Rara Hijau dan Rara Biru. Mereka 4 bersaudara dengan tingkat kepandaian cukup tinggi. Sementara itu jauh di dalam hutan, Rangga menurunkan patih giling wesi dari kempitannya. Laki-laki itu menggeliatkan tubuhnya, berusaha menghilangkan rasa pegal akibat kempitan tangan pendekar Raja Wali Sakti. Sementara siang telah berganti senja. Suasana sekitar hutan yang gelap semakin bertambah gelap karena kurang mendapat cahaya matahari. Patih giling wesi mengumpulkan ranting kering yang banyak tersebar di sekitar hutan itu. Setelah terkumpul kemudian ditumpuk dan dinyalakannya dengan pemantik api yang diambil dari balik sabuknya. Laki-laki gemuk itu duduk di dekat api kecil dari ranting-ranting kering yang terbakar. Rangga mendekati dan duduk di sampingnya. Api ini akan mengundang mereka, Paman Patih, kata Rangga memperingatkan. Hari sudah gelap, hutan ini banyak binatang buasnya, Rangga, sahut Patih giling wesi. Memang, dia kenal betul seluk-beluk hutan kerambang ini. Rangga tidak berkata-kata lagi. Tapi dikuranginya ranting-ranting itu, sehingga nyala api menjadi lebih kecil. Patih giling wesi hanya diam saja. Kata-kata Rangga memang ada benarnya juga. Tapi api penting juga untuk mencegah binatang buas yang mendekati mereka. Terlebih lagi binatang-binatang yang berbisa. Kenapa Paman Patih berada di hutan ini? Tanya Rangga setelah cukup lama berdiam diri. Ceritanya cukup panjang, Rangga. Dan aku berada di sini karena terpaksa, selain harus mencari putriku yang hilang, sahut Patih giling wesi sendu. Intan Kemuning. Rangga mengerutkan keningnya. Benar. Rangga jadi ingat akan gadis cantik yang diselamatkannya dari sarang bidadari Sungai Ular. Gadis cantik yang lugu dan polos, putri tunggal Patih giling wesi. Baca serial Pendekar Raja Wali Sakti dalam episode Bidadari Sungai Ular. Rangga menggeser duduknya agar lebih dekat lagi dengan laki-laki gemuk itu. Diperhatikannya wajah Patih giling wesi yang berubah mendung. Apa yang terjadi, Paman? Tanya Rangga. Kau tahu apa yang terjadi terhadap diri Intan Kemuning di sarang bidadari Sungai Ular, bukan? Ya, Rangga mengangguk. Anakku yang semula lugu dan polos berubah jadi tertarik mempelajari ilmu olah kanuragan dan kesaktian. Semua ini gara-gara Saka Lintang si bidadari Sungai Ular. Wanita itu memberikan dasar-dasar ilmu olah kanuragan. Dan Intan Kemuning jadi tertarik mempelajarinya. Aku tak kuasa menentang keinginannya yang keras. Patih giling wesi berhenti sejenak. Rangga menunggu kelanjutannya dengan sabar. Entah sudah berapa panglima dan orang berilmu tinggi yang memberikan ilmu olah kanuragan pada anakku. Tapi Intan Kemuning belum juga puas meskipun telah berubah menjadi seorang gadis dikdaya dan sukar dicari tandingannya. Dan itu menjadikan awal malapetaka bagi keluargaku. Bahkan sampai meluas menjadi malapetaka bagi seluruh kerajaan Galung, lanjut Patih giling wesi. Kenapa bisa begitu? Tanya Rangga tidak mengerti. Itulah yang dinamakan perubahan pada manusia, Rangga. Setiap orang dapat berubah dalam waktu singkat tanpa dapat dicegah lagi. Dan ini terjadi pada putriku. Dia merasa dirinya tangguh dan dikdaya, sehingga tidak ada yang mampu menandinginya. Bahkan para panglima yang semula melatih ilmu olah kanuragan juga tidak mampu menandinginya. Hal ini membuat Intan Kemuning jadi kian besar kepala. Dia menantang siapa saja yang memiliki nyali besar. Hebat, desis Rangga bergumam.
Memang hebat kalau saja tidak keterlaluan. Oh, kening Rangga berkerut dalam. Intan Kemuning mengundang tokoh-tokoh sakti di seluruh rimba persilatan untuk diajak duel. Kau tahu apa akibatnya? Hampir seluruh tokoh sakti tumpah di kerajaan Galung. Tentu saja hal ini membuat seluruh panglima dan prajurit sibuk bukan kepalang, karena hampir di setiap pelosok terjadi keributan akibat ulah orang-orang rimba persilatan yang rata-rata dari golongan hitam. Bisa dimaklumi. Tapi apa yang membuat mereka tertarik? Tanya Rangga. Intan Kemuning mencari suami, dengan syarat dapat mengalahkan dirinya. Tapi bukan itu saja. Dia juga mempertaruhkan kerajaan Galung. Gila, itulah yang membuat Prabu Galung murka, sehingga memerintahkan seluruh panglima dan prajurit menangkap Intan. Bahkan aku sendiri diperintahkan untuk menangkapnya. Bisa kau bayangkan, betapa malunya aku terhadap seluruh pembesar kerajaan, terutama Prabu Galung. Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Malapetaka besar terjadi ketika Intan Kemuning berhasil dikalahkan 4 bayangan iblis neraka. Dan sudah pasti mereka menuntut haknya untuk menguasai kerajaan Galung. Akibatnya, Prabu Galung semakin murka. Tapi 4 bayangan iblis neraka telah lebih dulu menggempur istana bersama tokoh-tokoh hitam rimba persilatan lainnya yang pernah dikalahkan anakku. Bisa kau bayangkan apa yang terjadi? Para panglima dan prajurit tidak ada yang mampu menghadang gempuran mereka. Dan kini Prabu Galung terpaksa meninggalkan istana. Apakah 4 orang perempuan tua tadi yang bernama 4 bayangan iblis neraka? Tanya Rangga. Benar. Dan mereka terus mencari Intan Kemuning. Bahkan kini mereka membunuh siapa saja yang pernah menjadi pembesar kerajaan Galung. Mereka pun memberi hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil membunuh Prabu Galung, dan membawa Intan Kemuning kepadanya. Kerajaan Galung benar-benar menjadi neraka, Rangga. Aneh, apa yang dicari Intan Kemuning? Gumam Rangga seperti bertanya pada dirinya sendiri. Itulah yang membuatku tidak mengerti, Rangga. Putriku berubah tanpa dapat ku ketahui penyebabnya. Benar-benar aku tidak mengerti akan sikapnya, keluh Patih Giling Wesi. Rangga terdiam membisu. Benar-benar tidak disangka kalau gadis yang lugu dan poles bisa berubah demikian cepat menjadi gadis liar berilmu tinggi. Memang sukar untuk dipercaya. Tapi, itulah kenyataan yang harus dihadapi. Rangga jadi iba melihat penderitaan Patih Giling Wesi. Bagaimanapun laki-laki gemuk itu harus bisa mengembalikan keadaan kerajaan Galung seperti semula. Suatu kewajiban yang tidak ringan dan harus dilaksanakan. Paman tahu kemana Intan Kemuning pergi? Tanya Rangga. Patih Giling Wesi menggeleng-gelengkan kepalanya lesu. Dia sama sekali tidak tahu kemana perginya Intan Kemuning. Gadis itu lenyap setelah dikalahkan 4 bayangan iblis neraka dalam pertarungan yang diinginkan Intan Kemuning sendiri. Dari beberapa orang yang menyaksikan pertarungan itu, Patih Giting Wesi mendengar kabar kalau Intan Kemuning terlempar jatuh ke dalam lembah yang sangat luas. Lembah tempat Patih Giling Wesi hampir tewas di tangan 4 bayangan iblis neraka tadi. Di atas lembah tebing itulah Intan Kemuning selalu bertarung melawan setiap tokoh sakti rimba persilatan yang diundangnya. Hari sial menimpa dirinya saat melawan 4 bayangan iblis neraka. Dan Patih Giling Wesi tahu kalau lembah itu tidak pernah didatangi orang. Lembah yang sukar dijamah dan terkenal keganasannya. Tidak sedikit orang yang putus asa menceburkan diri ke danau di lembah itu. Biasanya, tidak ada yang kembali lagi dalam keadaan hidup. Yang dikhawatirkan Patih Giling Wesi, Intan Kemuning merasa putus asa lalu menceburkan diri ke dalam danau angker itu. Dan semua ini telah diceritakannya pada pendekar Raja Wali Sakti. Sementara Rangga sendiri jadi semakin heran dan tidak mengerti. Dia berada di tempat ini karena sikap Raja Wali raksasa yang aneh tidak seperti biasanya. Dan juga tidak disangka kalau akan bertemu lagi dengan Patih Giling Wesi yang membawa masalah berat dan sangat serius. Sebaiknya kita kembali lagi ke tempat itu, Paman, kata Rangga setelah cukup lama terdiam. Aku merasa kalau Intan Kemuning telah tewas dalam lembah itu, Rangga pelan suara Patih Giling Wesi. Kalaupun tewas kita harus mendapatkan mayatnya. Percuma, peristiwa itu telah berlangsung beberapa purnama.
Dan lagi, tak ada seorang pun yang berhasil hidup dalam lembah itu. Air danaunya beracun, dan banyak dihuni ular-ular berbisa. Tapi, mengapa paman masih mencari? Tanya Rangga. Entahlah. Sepertinya aku begitu yakin kalau anakku masih hidup meskipun hatiku selalu mengatakan Intan Kemuning sudah tewas. Aku bisa memahami paman. Terima kasih, Rangga, ucap Patih Gilingwesi lirih. Tapi aku punya kewajiban yang lebih berat lagi, yakni harus mengembalikan kerajaan Galung seperti semula dan mengusir orang-orang rimba persilatan yang kini menguasai istana Galung. Kerajaan Galung pasti bisa pulih kembali, paman. Rangga membesarkan hati laki-laki gemuk itu. Tidak, lesu suara Patih Gilingwesi. Kepalanya menggeleng beberapa kali. Pasti bisa, paman. Ini kalau prajurit yang tersisa mau bersatu kembali. Dan aku pasti akan membantu mengusir mereka, janji Rangga. Oh, sungguhkah? Patih Gilingwesi bangkit kembali semangatnya. Ya, dan setelah itu akan kucari Intan Kemuning. Dewata yang agung, terima kasih, Rangga. Rangga tersenyum tipis. Selanjutnya episode Sepasang Raja Wali bagian 2. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.